Syekh Abdul Fattah Abdul Hudah ini sengaja menyuguhkan kepada kita 40 macam metode pembelajaran, ya. Catatan. Lalu kalau bicara tentang asalib atau uslub, itu maknanya adalah metode, ya, metode pembelajaran. Maka Syekh Abdul Fattah Abdul Hudah ini sengaja menyuguhkan kepada kita 40 macam metode pembelajaran, ya, yang diakhiri dengan at-ta'lim bi dzatihi asy-syarifah, ya. Eksistensi daripada baginda Nabi itu adalah memang yang punya kepribadian yang mulia, ya. Jadi dibangun di dasar etik. Ya, intinya itu, ya, intinya itu. Dan 40 tadi itu ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari di kita, ya. Nah, ini alhamdulillah sudah kita punya bekal 40, ya, 40 metode. Selanjutnya Kak Andika, wa ba'du. وبعد فهذه نماذج من أساليب التعليم سلكها وأرشد إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوردتها على سبيل الذكر والبيان لا على سبيل الاستقصاء والحصر ولا شك أن لم تتبع الباحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة سيقف على غيرها مما يزيد عليها ويضاف إليها ولم أقصد إلى ذلك الآن بل اكتفيت بما تيسر لي الوقوف عليه على سبيل المصادفة أثناء قراءتي ومطالعتي راجيا من الله التوفيق والإخلاص وشفاعة سيد الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل الله سبحانه الرضا والقبول والتشرف باتباع سنة الرسول كما أسأله الرضوان عن صحابته الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Begitulah fahazihi namadijun min asalib. Ini adalah metode-metode dalam uslub, contoh-contoh dalam uslub mengajarkan yang salakah, yang dipakai dan yang dijalankan dan diisyaratkan dan dipetunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awratuha ala sabili dzikri. Saya menyampaikan ini dalam bentuk mengingatkan dan menjelaskan. La ala sabilil istiqsa, tidak untuk al-hasar, membatasi, tidak untuk membatasi cuma 40, enggak. Saya cuma ini ngabarin dan ini zikr, mengingatkan. Wala syakka annal mutatabbi'al bahitha fi hadis Rasulullah, pasti orang yang update dan terus mengikuti pelajaran dan pengajaran tentang hadis Rasulullah, orang yang mengikuti, si peneliti yang sering membaca hadis Rasulullah dan siratihi asyarifah dan sirahnya, sejarahnya Rasulullah SAW, saya kifu ala ghairiha, akan mendapatkan lebih banyak daripada
yang di sini mimma yazidu 'alaiha wa yudhafu ilaiha akan lebih banyak mendapatkan itu. Jadi orang yang meneliti dan sering mutolaah dan qiraah dan sering baca hadis Rasulullah pasti akan lebih banyak mendapatkan usul-usul ta'lim daripada yang saya sebut di sini, kata beliau. Bal iktafaitu bima tayassaru li al-wuquf alaihi. Aku mencukupkan apa-apa yang sudah aku teliti bima tayassaru li al-wuquf alaihi ala sabilil musadafati asna qiraatik wa mutola'ati. Jadi aku mencukupkan atas apa yang aku baca dan aku renungkan dan aku teliti. Rajian min Allah at-taufiq, dengan berharap taufik dan ikhlas. Wa syafaati sayyidin nas, dan syafaatnya para pemimpin manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alullah subhanahu ar-ridha wal qabul, dan aku berdoa agar wa as'alullah meminta ridho dan qabul. Wal amin. Wa tasyarrufu bi ittiba'i sunnatir rasul, dan tasyarruf bi ittiba'i, agar meminta agar selalu mengikuti sunat-sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunah-sunah Rasulullah. Kama as'aluhu ridwan an sahabatil karim. Aku juga meminta ridho daripada para sahabat yang dermawan dan baik dan soleh, wa tabi'in, dan tabi'in setelah sahabat itu, ihsanin ila yaumiddin, mereka lah orang-orang yang melakukan kebaikan selalu. Ini biasa lakup ke tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rupanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini terinspirasi dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya kan? Bahasanya mencukupkan bilangan 40. Ya. Biasanya juga 40 itu menandakan maksudnya itu dia. Konsisten. Iya, jadi konsisten. 40 kali itu menjadi istiqomah. Istiqomah lah. Jangan bahasa-bahasa gitulah nanti salah. Istiqomah. Jadi orang kalau mau ini 40 hari. Jadi Haji hari ini sedang konsistensi ya 40 hari gitu kan, supaya istiqomah. Ya kan? Nah, ini memang benar ini, makanya saya Abdul Fattah Ghuddah menulis juga 40 metode. Coba jalankan 40 metode ini, mudah-mudahan jadi guru yang istiqomah gitu. Tapi sebetulnya kalau baca hadis dan referensi yang lain pasti menemukan lebih banyak metode-metode yang ditemukan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini beliau seorang dosen, di tengah-tengah kesibukan sebagai dosen, beliau mutolaah, membaca seminar gitu kan. Dalam pembukaannya kan beliau berapa menulis 30 tahun ya? Berapa? 30 ya? 30 tahun mengumpulkan dan kalau di perguruan tinggi idadut tadris apa namanya? Kalau kita kan RPP, kalau di perguruan tinggi apa? Sama RPP juga mungkin ya. Blueprint. Apa namanya? Ada. Kalau di perguruan tinggi bukan RPP, ada ya. Ya kurang lebih begitu selama 30 tahun. Lalu beliau tuangkan dalam sebuah kitab karya yang luar biasa ini ya. Nah, jadi 40 ini minimal yang bisa kita terapkan ya, tapi bukan dibatasi hanya 40, masih banyak lagi kata Syekh Abdul Fattah. Nafa'ana bi'ulumihi. Ya.
biudumi Syekh Abdul Fattah Hudah. Insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya ilmunya, selama kita juga turut ikhlas. Karena Syekh Abdul Fattah Hudahnya juga memohon apa? Radiyan minallahi at-taufiq wal ikhlas. Maka kita yang bacanya juga harus mohon taufik dan ikhlas, ya. Ya, memohonnya itu juga memohon karena kita terus membahas tentang baginda Nabi, kita memohon syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara pengarang dan pembaca harus sinkron, gitu ya. Pengarangnya mohonnya ikhlas, mohonnya taufik dan syafaat. Nah, kita aminkan, kita juga memohon itu, ya, memohon 3 hal tadi itu. Juga ridho dan qabul, wa tasyarruf bi ittiba'i sunnatir rasul kama asalul ridwan an sahabah. Dan biasa ini sebagai penutup daripada pembicaraan atau tulisan, demikian halnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan dibuka forum usulan untuk kajian kedepannya. Selanjutnya kurang lebih apa masukan dari para peserta muzakarah ini? Silahkan mengungkapkan aspirasinya. Umpamanya ingin ada kajian temanya A, B, C, silakan. Atau kitabnya A, B, C dan sebagainya. Ya, silakan. Ini forum untuk mengungkapkan pendapatnya, aspirasinya. Ya, silakan. Ya, ya, silakan. Oh, kajian tentang riba. Jadi berarti kajiannya itu kajian ini apa namanya? Ekonomi. Kalau tafsir itu apa jenisnya? Kontemporer. Bukan ini, tematik. Maudhu'i atau tematik. Jadi satu kesempatan membahas tentang riba, gitu ya. Tentunya harus ada rujukan kitab-kitab yang mengandung itu. Di maudhu'i sistemnya. Kalau ini juga maudhu'i sebetulnya, ya. Tetapi ini karena kajiannya apa namanya dari mulai dasar sekali. Oke. Yang lain silakan. Ada usulan? Kalau ini kan tentang pendidikan. Tadi Pak Haji Ari mengusulkan tentang fikih riba, fikhur riba. Ya. Kalau ini fikhu ta'lim, atau fikhu tarbiyah wa ta'lim. Ini kan banyak. Mana ini kok diam saja, gimana ini? Nggak ada komentar, nggak ada usul, nggak ada apa keinginan gitu. Apa? Gorengan ya. Apa? Apa Pak Arsan? Bagaimana kalau sebelum pindah ke kitab lain, ini yang 40 metode dan ada pembukanya, semuanya dibuat resume. Dibuat resume dulu gitu ya, pointer-pointernya, sehingga kita sebagai guru nanti praktisnya langsung mengacu, oh begini langkahnya, metode ini ya. Nah, kita tugaskan saja ya, masing-masing ditugaskan ya, dibagi. Yai Sukron ini tugasnya dari Ar-Rasulul Muallim halaman 8. Ya. Sampai buat pointer ya. Sampai halaman berapa? 20.
8 sampai bab, satu bab ya. satu bab itu sampai berapa? Halaman berapa terakhirnya? Hah? 12 bab. Oh, 8 sampai 12 ya. Dari Nasul Quran Karim ala qaul Rasul mualliman. Terus isbat sunnah, ya kan? Iya. Sampai mana ya? Ya sampai itu ada isbat sunnah an-rasul muallim. Ya, beginilah. Nanti ke Kak Saifullah sekalian bagi tugas ya. Dibagi tugas ini apa namanya? Pesertanya. Pesertanya bagi tugas supaya ada oleh-olehnya gitu ya, bagi tugas ya. Ini aja. Di belakang ada kan? Di belakang ada daftar isi. Nama-nama asal Isinya tinggal tinggal sekarang kita Iya. sebutin. Saya Oh, yang ininya ya. nama Ya Sukron, Berita-beritanya. terus Ustadz Saifullah, Ustadz Sukirno, Ustadz Andika, Ustadz Wahid, Ustadz Lingga, Priadi. Ustadz Supriyadi. Ya. Ini tim lagi. Indonesia. tim apa namanya? 3 putri. Jadi berapa itu? Sudah berapa? Berapa? 28. 7. Sama itu 28 ya. 7 ya. 2, 3, 4, 5. Jadi Jumat depan PR-nya masing-masing mempresentasikan. Ya, siap ya? Ya. Jumat depan ya. Tentang Jumat depan presentasi secara cepat. Kan nggak banyak pointer-pointer aja, ya kan? Dibagi ya 7 orang ya. Dibagi 7 orang. Ya. Baik, sekali lagi disampaikan kepada 7 ustadz untuk meringkas atau membuat catatan-catatan yang bisa dijadikan untuk pedoman guru-guru kita di sini. Nah, Jumat depan 7 orang itu menyampaikan catatan-catatannya. Nah, tidak perlu, yang paling penting saja, yang paling penting yang bisa kita aplikasikan di TMI Madinatul Najah ini. Begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pendalaman yang bisa membuahkan hasil melalui muzakarah ini dalam kegiatan dan aktivitas kita sebagai guru. Kita bermohon pada Allah SWT agar apa yang kita baca dan kita pahami ini bermanfaat untuk memahami ilmu-ilmu Allah SWT berdasarkan petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berguna untuk kita ajarkan ke anak-anak kita, santri-santri kita, sehingga menjadi pengalaman yang berharga karena niat kita adalah meneladani pendidikan dan pengajaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan pula semoga orang-orang yang berbuat baik membantu kita. Oh ya, silakan. Ketinggalan kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Pertama untuk almarhum Bapak Ibu Sri. Oh ini berarti Bapak donatur nih. Bapak Emat bin Haji Inang. Ila almarhum Bapak Abdul Wahab bin Bahar Bahrain. Rumail almarhumah Kristin Anggar Kusuma binti Gumarmo. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki almarhum. Oh berarti ini. Oh ini yang di bawah serta diberikan kesehatan